Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu kembali di channel YouTube Bel Matematika. Mari kita belajar matematika. Oke adik-adik, ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang pembahasan soal TPS bagian pengetahuan kuantitatif yang pernah muncul di UTBK tahun 2021. Oke, mari kita mulai saja kelanjutan video ini, yaitu kita akan membahas soal TPS bagian pengetahuan kuantitatif yang pernah muncul di UTBK tahun 2021. Baik, kita lanjutkan pembahasannya, yaitu kita mulai dengan soal ini ya. Kita lihat adik-adik, apakah fungsi fx x pangkat 3 ditambah bx tambah c memotong sumbu x tepat di satu titik, gitu ya. Ini kan fungsi, kita lihat dia pangkat 3 ya. Oke, pangkat 3 ya. Nah, maka agar kita bisa tahu dia itu memotong sumbu x tepat di satu titik atau enggak, pertama kita lakukan turunan terlebih dahulu. Ya, artinya kita turunkan fungsinya. Nah, jadi fungsinya kita turunkan menjadi 3x kuadrat ditambah dengan bx, gitu ya. Fungsi ini akan selalu positif ya jika b-nya itu positif. Oke. Ulang bahwa fungsi ini akan selalu positif jika b-nya positif. Jadi artinya fungsi tersebut akan selalu naik dan memotong sumbu x di satu titik ya. Dengan demikian pernyataan satu ini sudah bisa menjawab pertanyaan. Sekali lagi, jadi fungsi ini akan selalu positif jika b-nya positif atau b-nya lebih besar dari 0. Artinya fungsi tersebut selalu naik dan memotong sumbu x tepat di satu titik, gitu ya. Oke, dengan demikian pernyataan yang pertama ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana dengan pernyataan yang kedua? Kita lihat pernyataan yang kedua, BC lebih besar dari 0. Nah, kita lihat adik-adik dari turunan fungsi ini ya, kita tidak melihat ada variabel C. Artinya dengan demikian berarti pernyataan yang kedua, BC lebih besar dari 0 ini sama sekali tidak berguna untuk menjawab pertanyaan. Dengan demikian untuk soal ini jawabannya adalah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Oke, adik-adik semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal ini kita lihat ya. Pada segi 6 ya, dia ada segi 6 ya, KLMNOP. Titik-titik K, L, M, dan N merupakan titik-titik sudut trapesium sama kaki ya. Artinya karena dia sudut trapesium sama kaki ya, berarti kaki ini dengan kaki ini sama. Oke. Jadi titik KLM merupakan titik-titik sudut trapesium sama kaki, yaitu KL sama dengan MN. Berapakah besar sudut KNO yang ditanyakan ini? Ini ya. Kita bikin dulu garis bantu di sini K. Nah, ya, jadi yang ditanyakan adalah ini. Ya, KNO. Oke. Itu yang ditanyakan. Nah, baik, untuk menjawab ini berarti kan kita mau mencari besar sudut KNO ini ya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Apakah pernyataan-pernyataan ini cukup untuk menjawab pertanyaan? Pertama, besar sudut MNO adalah 150 derajat. MNO yang mana? MNO 150 derajat. Coba kita cek. Dari MNO ya, berarti dari sini sampai sini itu katanya 150 derajat. Oke, 150 derajat. Nah, sementara yang ditanyakan yang di sini ya, yang ini aja nih yang ditanyakan. Oke, yang ini nih. Oke. Bisa menjawab pertanyaan kah? Kita lihat. Ini maknanya apa? Bahwa sudut di sini ya, sudut di sini itu kan berarti untuk menjawab KNO kita butuh tahu sudut KNM. Sementara yang diketahui cuma ini. Dengan demikian sudut MNO 150 derajat ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan berapakah besar sudut KNO. Oke ya. Berarti pernyataan yang pertama tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. KN sama dengan 2LM. KN sama dengan 2LM. Ya. Kita lihat ya,
Kn sama dengan 2LM. Oke, Kn sama dengan 2LM. Kita ini kan berarti ini nggak ada nih ya. Jadi yang sudut 180 derajat ini sementara nggak ada ya. Kita butuh sudut sebetulnya, bukan apa namanya, berguna nggak ya Kn sama dengan LM ini. Ternyata Kn sama dengan LM tidak cukup membantu untuk menjawab pertanyaan, yaitu berapakah besar sudut KNO. Oke ya. Coba sekarang kita gunakan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Artinya di sini diketahui bahwa dari sini ke sini itu adalah 150 derajat, dan ini katanya sisi ini dengan sisi ini itu ada hubungan ya, Kn sama dengan 2LM. Kita bisa mendapatkan ini. Oke, bisa nggak? Ternyata tidak dapat ya. Dengan demikian, dua pernyataan bersama-sama pun tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, yaitu berapakah besar sudut KNO. Oke. Dengan demikian, untuk soal ini kita dapat jawaban pernyataan 1 dan 2. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik adik-adik, kita lanjut ke nomor selanjutnya. 5 bilangan bulat positif memiliki rata-rata 6. Berapakah nilai 2 bilangan terkecil? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, jangkauannya sama dengan 4. Sebelumnya, di sini diketahui bahwa 5 bilangan bulat positif ya. Misalkan 5 bilangan bulat positif tersebut ya. Misalkan 5 bilangan bulat positif tersebutlah X1 ya, ditambah dengan X2, ditambah dengan X3, ditambah dengan X4, ditambah dengan X5 ya. Kita bagi 5 berarti sama dengan 6 ya. Berarti jumlah kelima data tersebut atau kelima bilangan tersebut itu adalah 5 kali 6. Yaitu berapa? 30 ya kan? Oke. Nah, coba kita lihat informasi yang pertama, katanya jangkauannya itu sama dengan 4. Jangkauannya sama dengan 4. Jangkauan itu yang kita pahami bersama-sama ya adik-adik, bahwa jangkauan itulah nilai terbesar. Misalkan di sini nilai terbesar itu adalah X5 ya. Maka nanti X5 dikurangi dengan X1 itu nilainya 4 ya. X5 dikurangi dengan X1 sama dengan 4. Oke, kita dapat tuh bahwa X5 kurangan X1 sama dengan 4. Atau X5 itu sama dengan X1 ditambah dengan 4. Kita bisa menentukan dua bilangan terkecil ya. Nilai dua bilangan terkecil ternyata belum bisa ya. Jadi belum bisa, jadi ini tidak cukup ya untuk menjawab pertanyaan. Coba sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Tidak ada bilangan bernilai sama. Tidak ada bilangan bernilai sama. Oke ya, berarti di sini misalkan X1 X tidak sama ya dengan X2, tidak sama juga dengan X3, tidak sama juga dengan X4, tidak sama juga dengan X5. Oke, bisa nggak kita menjawab pertanyaan ini, nilai dua bilangan terkecil? Oke, di sini diketahui rata-ratanya 6 ya, rata-ratanya 6. Oke, rata-ratanya 6 atau jumlahnya adalah 30. Ternyata juga ini tidak cukup ya. Tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, selanjutnya adalah kita lihat, coba kalau misalkan kita gabungkan kedua pernyataan ini ya, pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke, ya. Karena katanya itu di pernyataan 2 tidak ada bilangan bernilai sama, jadinya seperti ini. Kemudian di pernyataan 1 bahwa jangkauannya itu adalah bernilai 4. Nah, di sini kelihatan nih yang tertinggi itu nilainya itu adalah X1 ditambah 4. Ya. Dengan memanfaatkan nilai jangkauan ini, ya, nilai tertingginya ini jadi seandainya begini ya. Seandainya begini. Ini saya ganti. Oh, ini tidak nilai sama gitu ya. X1 lebih kecil daripada X2, lebih kecil daripada X3, lebih kecil daripada X4, lebih kecil daripada X5. Jadi X5 itu terbesar. Ya. Maka di sini kelihatan ya,
Berarti X1 itu paling kecil, dan di sini X5 itu adalah paling besar. Nilai X5 itu tadi X1 ditambah 4. Karena tidak ada bernilai yang sama, berarti nanti X2 kita anggap berarti dia itu X1 ditambah 1. X3 adalah X1 ditambah 2. X4 itu adalah X1 ditambah 3. Gitu ya. Ditambah semua. Gitu kan. Dan nilainya tadi berapa? 30. Ya, sehingga dari sini kita dapat nih berarti 5X1 ditambah 10 berarti ya, 1 ditambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10. Sama dengan 30. Oke, berarti nanti 5X1 sama dengan 20. Berarti X1-nya itu adalah 4. Berarti X1 4, kita dapat nih X2-nya. X2-nya itu adalah X1 tambah 1. Yaitu berapa? 5. Dengan demikian, dua pernyataan bersama-sama ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, adik-adik, kita lanjut sekarang ke nomor yang selanjutnya ya. Semua pasangan A, B yang A dan B merupakan anggota dari 2, 3, 4, 5, 7 memenuhi limit X mendekati 1. X tambah B dibagi AX kurangin 1 sama dengan 2. Oke ya, kita lihat. Berdasarkan informasi di atas, 4 pernyataan berikut yang benar-benar ada. Nah, untuk limit adik-adik ya, kita lihat. Jadi pertama tahapannya kita masukkan aja dulu nilai limit X mendekati 1 ke persamaannya. X ditambah B per AX dikurangin 1 sama dengan 2. Kita lihat berarti nanti X itu 1 tambah B ya dibagi dengan A dikali 1 dikurangin 1 sama dengan 2. Oke, maka ini kita dapat di sini ya, berarti B ditambah 1 sama dengan 2A dikurangin 2, atau B sama dengan 2A dikurangin 3. Oke, kita dapat sebuah persamaan. Oke, nah sekarang katanya A dan B ini merupakan anggota dari ini. Ya, anggotanya itu ini, gitu ya. Nah, dari persamaan ini adik-adik kita lihat. Pertama, misalkan A-nya itu kita ambil dari salah satu anggota ini ya, A-nya itu 2, kita masukkan ke B sama dengan 2A dikurangin 3. Gitu ya. Kita ganti A-nya dengan 3, kita ganti A-nya dengan 2. 2 kali 2, 4. 4 dikurangin 3, berapa? 1. Dengan demikian, pasangan A, B-nya itu kemungkinan yang pertama adalah 2,1. Nah, memenuhi nggak dia bisa kita ambil nggak? Kita lihat di sini anggotanya itu adalah harus 2, 3, 4, 5, 7, sementara di sini ada 1. 1 tidak ada di sini ya. 1 tidak ada di sini, berarti dengan demikian yang ini tidak memenuhi. Oke, yang ini tidak memenuhi. Oke. Sekarang kalau misalkan A-nya itu adalah 3. A-nya 3 berarti B sama dengan 2 kali 3 dikurangi 3. 2 kali 3, 6, 6 kurangin 3 adalah 3. Dengan demikian kita dapat B-nya 3. Oke, A-nya itu 3, B-nya 3. Nah, karena 3 itu ada di sini, ya, ada di anggota ini, maka yang ini, pasangan anggota yang ini, itu memenuhi. Oke, ya, ini memenuhi ya. Sekarang kita lihat yang A, kalau misalkan A-nya itu 4. Ya, maka nanti B-nya 2 kali 4 dikurangin 3. 2 kali 4 itu 8. 8 kurangin 3 adalah 5. Jadi nanti B-nya itu 5. Oke, pasangannya berarti 4,5. Juga ini memenuhi karena 4 dan 5 ada di sini. Gitu ya. Coba sekarang A-nya itu sama dengan 5. Ya, A-nya itu 5, berarti B sama dengan 2 kali 5 dikurangin 3. 2 kali 5, 10. Ya, kurangin 3 yaitu 7. Jadi B-nya 7, maka pasangan A, B-nya adalah 5,7. Ini juga memenuhi. Kemudian yang terakhir, misalkan kita masukkan A-nya itu 7, ya, maka nanti B sama dengan 2 kali 7 kurangin 3. 2 kali 7 berapa? 14. 14 kurangin 3, 11. Jadi di sini B-nya adalah 11. Oke, kita dapat A-nya itu 7, B-nya 11. Nah, 11 ini nggak ada di sini, ya. Dengan demikian ini tidak memenuhi. Oke, adik-adik, berarti yang memenuhi ada 3. Oke ya, nah sekarang kita cek pernyataan yang pertama. A lebih kecil sama dengan B. Gitu ya. A lebih kecil sama dengan B. A lebih kecil sama dengan B. Di sini ada pernyataan
A-nya 3, B-nya 3, berarti lebih kecil, sama dengan. Kemudian A-nya 4, B-nya 5, nah lebih kecil ya. Kemudian A-nya 5, B-nya 7. Dan, atau secara keseluruhan dari yang memenuhi itu, A itu selalu lebih kecil atau sama dengan yang B. Dengan demikian pernyataan yang pertama ini betul ya. Pernyataan yang pertama ini benar. Coba lihat sekarang pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, A ditambah B lebih kecil daripada A kali B. A ditambah B. Ya, A ditambah B. Misalkan A-nya itu 3, B-nya itu 3. Yes, B-nya itu 3. Lebih kecil daripada 3 kali 3, betul ya. Atau misalkan A-nya itu 4, B-nya itu 5. 9, lebih kecil daripada 4 dikali dengan 5, bagaimana 20. 9 lebih kecil daripada 20, betul juga ya. Coba kita lihat, yang A-nya 5, B-nya itu 7. 12, lebih kecil daripada 5 kali 7, 35. Berarti betul juga. Dengan demikian pernyataan yang kedua ini betul. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga itu katanya B kurangin A sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini 3 kurangin 3 sama dengan 0, sama 7 kurangin 5 sama dengan 2. Dengan demikian pernyataan yang kedua, pernyataan yang ketiga ini tidak memenuhi. Ya, artinya tidak dapat kita nyatakan itu benar. Terus yang keempat, terdapat tepat 2 pasang nilai A dan B yang memenuhi. Dari sini kan kita lihat ada 3 pasang, ya, ada 3 pasang nilai A dan B yang memenuhi. Dengan demikian nomor ini tuh jawabannya itu adalah yang bernilai benar ada 2, ya, pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke, adik-adik bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor selanjutnya. Nah, banyak pohon A, B, C, dan E disajikan pada diagram lingkaran di atas. Perbandingan banyak pohon C, D, dan E disajikan dengan diagram lingkaran kecil di sampingnya. Yang ini ya maksudnya ya. Banyaknya pohon E sebanyak 350 batang. Berdasarkan informasi di atas, 4 pernyataan berikut yang bernilai benar ada berapa? Oke, kita lihat nih adik-adik ya. Di sini katanya sudut banyak pohon E itu diketahui sebanyak 350 batang. Tapi di sini yang unik sudut D-nya itu kita nggak tahu berapa, ya. Sudut E juga kita nggak tahu berapa, gitu kan. Oke, adik-adik kita lihat ya. Untuk menjawab soal ini, pertama mungkin kita anggap, oke, di sini D-nya itu kan berarti antara dia itu 0 sampai dengan 90 derajat ya. Ya, karena kan dia nggak mungkin juga lebih dari sini ya, lebih dari ini kan. Ya. Nanti kita anggap aja dia itu antara kemungkinan di sini ya berarti 0 atau sampai sini nih dia itu, gitu ya. Kita anggap aja begitu. Jadi yang pertama ada kemungkinan yang pertama terkait dengan besar sudut C dan D. Ya, jadi kalau misalkan C kan udah pasti tuh 90 derajat, D-nya itu kita anggap aja dulu 0. Oke. Sehingga C tambah D itu 90 derajat, ya kan? Kalau C tambah D 90 derajat, dengan demikian besar sudut E-nya itu nanti adalah 270 derajat, betul kan? Yaitu 270 tambah 90 kan 360. Nah, di sini kita tahu bahwa besar banyak pohon itu sudah diketahui yaitu 350 batang. Oh ya, kita ingin mencari nih banyak pohon total di sini itu ada berapa? Misalkan tuh N, ya. Jadi nanti besar sudut E itu adalah 270 dibagi dengan 350 dikali dengan N. Oke ya. Kira kita bagi dengan kok 360 ini 360. Bagi 90 adalah 3, bagi 90 adalah 4. Berarti si N-nya itu adalah 4/3 dikali 350 sekitar 466,7. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang keduanya itu adalah ketika sudut C ditambah dengan sudut D itu adalah misalkan 90 derajat tambah 90 derajat. Yaitu sama dengan 180 derajat. Kalau begitu sudut E-nya itu berarti kan 180 derajat, ya kan?
Oke, maka kita anggap dia itu N itu 180 derajat. Kemungkinan yang kedua 350 batang sama dengan 180 per 360 dikali dengan N. Ya, berarti dari sini kita dapat nih N-nya itu adalah 700. Oke, berarti nanti kita dapat di sini nilai N-nya itu banyak pohon di sini, banyak jumlah pohon C, D, dan E berarti ya, itu di antara 466,7 sampai dengan 700 gitu ya. Oke, sekarang coba kita cek pernyataan yang pertama. Banyaknya pohon A adalah 200 batang. Di sini banyaknya pohon A 200 batang, bener gak nih? Lebih dari 200 batang, betul gak? Di situ kan banyak pohon A sudutnya 90 derajat. Berarti kita cari perbandingan dengan di sini itu N. Yang besar sudutnya itu berarti kan di sini 90 tambah 30 120. Berarti N itu adalah besar sudutnya adalah 240 derajat. Ya kan, 240 tambah 120 adalah 360. Oke, berarti kita gunakan perbandingan A dengan N. Ya, A dengan N. N-nya itu katanya, nah di sini N-nya itu N-nya itu berapa di situ katanya? Kalau misal di situ kan A-nya udah, berarti A dengan N ya kita cari ya. Di sini katanya A-nya itu kan 90. Kemudian N-nya itu adalah 240. Ya, 240. Maka nanti di sini A-nya itu berarti A. Kemudian N-nya itu banyak pohon di N-nya itu adalah 4/3 dikali dengan 350. Saya ambil aja yang pecah nih. Ini dibagi dengan 30 itu adalah 3, dibagi 30 itu 8. Sehingga nanti nilai A-nya itu adalah berapa tuh? 3 dikali 4/3 dikali 350 dibagi dengan 8. Coret, belum coret ya. Coret. Kemudian ini berarti kita dapat nih coret berarti nanti dibagi 2 di sini ya. Ya 310 bagi 2 adalah 175. Oke. Banyak pohon. Kemungkinan yang pertama nih, kemungkinan pertama banyak pohon A itu 175. Kita kan perlu mempertimbangkan ini juga ya. Di mana ini nanti kita bandingkan juga banyak pohon di A dengan N. N-nya itu tadi berapa? Nah, kita lihat di sini. A-nya itu 90. Kalau di sini 700 itu ketika terjadi N-nya itu ada apa? Besar sudut N-nya itu sama ya, tadi 210 derajat karena kita lihat di lingkaran yang ini. Yaitu di sini 210 derajat. Nah, A-nya itu yang dicari, N-nya itu adalah 700 nih. Ya. N itu 700. Ini kita coret ya. Coret bagi 3, 3 bagi 3 itu berapa? Bagi 3 8. Sehingga nanti nilai A-nya itu sama dengan 3 kali 700 dibagi dengan 8. Hanya sekitar 262,5 ya. 262,5. Oke, berarti dari sini kita dapat kesimpulan bahwa banyak pohon A itu antara 175 hingga 262,5. Ini pernyataan bahwa katanya banyak pohon A itu lebih dari 200 batang. Itu salah, gitu ya. Oke, salah. Jadi nggak bisa dipastikan bahwa itu benar-benar 200 batang. Kita lihat di sini kan dia itu A itu antara 175 hingga 262,5. Kemudian selanjutnya adalah pernyataan yang kedua. Selisih banyak pohon A dan B ya. Selisih banyak pohon A dan B sama dengan banyak pohon C ya. Kita lihat di sini banyak pohon A dan B selisihnya ya. Kita lihat selisihnya ya. Yang kedua berarti selisihnya itu adalah yang A dan B itu kan 90 kurangin 30 adalah 60 derajat ya. Kita bandingkan dengan yang N ya, dimana C itu kan ada di dalam N ini ya. Sehingga dengan N itu kita bandingkan dengan 20 derajat ya. Maka nanti A kurangin B ya, 60 per 210 dibagi dengan
60 dibagi dengan 20 sama dengan A kurangin B dibagi N. A kurangin B dibagi N. Nah, ini kan sederhana, ini 60 dibagi 20 kan 1/4 ya. 1/4. Sehingga dari sini kita dapat nih A min B itu adalah 1/4 N. 1/4 N. Itu ya. 1/4 N. Coba kita lihat sekarang di sini kan selisih banyak. Nah, sekarang kita lihat banyak pohon C ya. Banyak pohon C itu. Jadi di sini kita dapatnya A min B itu adalah 1/4 N ya. Sekarang banyak pohon C ya. Berarti kita bandingin dengan keseluruhan. Ya, di sini ya, di banyak pohon C itu kan di sini nih. Keseluruhannya itu berarti N ya. Seluruhnya itu adalah berarti N. Berarti C kita bandingin dengan N ya. C-nya itu di situ sudah diketahui 90, N-nya adalah 360. Maka nanti si C dibagi dengan N. Nah, ini disederhanakan bagi 91 bagi 94 sehingga nanti C-nya itu sama dengan juga 1/4 N. Oh, dengan demikian A kurangin B ya. Kita lihat sama ya. A kurangin B sama dengan C ya. Jadi selisih banyak A dan B sama dengan banyak pohon C. Oke, dengan demikian pernyataan yang kedua ini betul. Oke, adik-adik, selanjutnya coba kita lihat total banyaknya pohon C dan D. Ya, total banyaknya pohon C dan D itulah lebih dari 200 batang, betul nggak? Total banyak pohon C dan D. C dan D ada di sini ya, totalnya ya. Totalnya adalah berarti C dan D. Nah, kita lihat ya, tadi kan C dan D itu kan ada dua kemungkinan ya. Jadi kalau misalkan D-nya 0 atau D-nya itu 90 derajat, berarti berdasarkan dua kemungkinan ini. Kita lihat. Total banyak pohon C dan D itu 200 batang, betul nggak? Jadi kemungkinan yang pertama kita cari dulu ya. Berapa tuh di situ? C ditambah D dibagi dengan N. C tambah D itu kan kita ambil kemungkinan yang pertama adalah 90 tambah 0. Jadi D-nya itu 0 dibagi dengan N. N itu 360 derajat. Oke, berarti selanjutnya adalah di sini C tambah D C tambah D ya. Berarti kan ini jadi C tambah D ya dibagi dengan N. Oke, 90/360 ini kan kita dapati 1/4 ya, 1/4 dengan demikian C tambah D itu adalah 1/4 N. N-nya itu ya di sini kan N-nya itu ada yang ini ya, yang 466,7 atau 700 ya. Jadi kita misalkan ini 1/4 dikali dengan 4/3 dikali dengan 350. Oke ya. Ternyata ini kita dapat nih kemungkinan yang pertama itu adalah 116,7. Oke. Terus kemungkinan yang kedua 1/4 N, N-nya itulah 700. Jadi 700 dibagi 4 itu berapa? 700 dibagi mohon maaf ya, kemungkinan yang keduanya bukan begitu ya. Kemungkinan yang keduanya itu nanti kita masukin juga nih si 1/4 N-nya itu yang sekarang kita pakai yang ini ya. Kita pakai ketika kemungkinan yang kedua ya, kemungkinan yang kedua itu C tambah D-nya itu dibagi dengan N, yaitu 90 tambah 90 ya dibagi dengan 360, maka nanti C tambah D dibagi dengan N. 90 tambah 90 kan 180 dibagi dengan 360, berarti kita dapatnya 1/2, maka nanti C tambah D-nya itu adalah setengah N, di mana N-nya itu adalah 700, yaitu 350. Dengan demikian, total banyak pohon C dan D itu antara C tambah D itu antara 116,7 dengan 350 batang, gitu ya. 350 batang. Dengan demikian, pernyataan yang ketiga juga tidak tepat, ya, tidak tepat. Terus selanjutnya adalah total banyak pohon C itu adalah lebih dari 1000.
total banyak pohon C. Oke, yang mana yang kita hapus ya? Di sini aja ya. Total banyak pohon C ya. Berarti kita cari total, kita akan membandingkan ya, total banyak pohon C. Berarti yang total banyak pohon semuanya berarti yang ini ya. Kita bandingkan dengan N. Ya, N. Totalnya itu kan berarti 360 dibagi N-nya itulah 210. Kan? Nah, jadi T per N. N-nya itu tadi kita, ini ada beberapa kemungkinan N ya. Oke, sebentar begini dulu, kita sederhanain, dibagi dengan 6, dibagi dengan 120 itu 3, 120 itu 2. Maka nanti T-nya itu adalah sama dengan 3 per 2N. Oke. Nah, N yang pertama itu kita ganti dengan 466 atau berapa di situ? 4 per 3 dikali dengan 350. N yang pertama. Coret, 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 coret. 2 ya. Jadi 2 kali 320 adalah 700. Oke, 700. Oke. Nah, kemungkinan yang kedua, totalnya itu berarti 3 per 2N, di mana N-nya itu sama dengan 700. Ya, berarti nanti 700 dibagi 2 itu adalah 360. 360 dikali 3 itu adalah 1050. Jadi totalnya itu antara 700 sampai dengan 1050. Dengan demikian total banyak pohon lebih dari 1000 batang itu juga tidak tepat gitu ya. Jadi ini tidak tepat. Dengan demikian ada berapa pernyataan yang benar untuk soal yang ini? Yang benar-benar ada 1, yaitu yang nomor 2 aja. Jadi ada 1. Jadi B jawabannya. Oke adik-adik ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, nah ini dia soal seperti ini ya. Daerah A, B, C, dan D seperti dalam gambar. Ya, di sini A, B, C, dan D. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini. Berdasarkan informasi di atas, 4 pernyataan berikut yang bernilai benar ada. Kita lihat seluruh bayangan daerah B, berarti daerah B ini ya. Seluruh bayangan daerah B ada di kuadran 3. Kuadran 3 itu di sini. Oke. Sebelumnya mungkin kita tanda dulu, ini itu adalah di sini daerah kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Oke ya. Oke, kita lihat pernyataan yang pertama. Seluruh bayangan daerah B berada di kuadran 3. Betul nggak? Kita lihat kan katanya ini dicerminkan terhadap sumbu Y kan? Harusnya B itu ada di kuadran 1. Dengan demikian pernyataan yang pertama ini salah. Kita lihat sekarang pernyataan kedua. Terdapat daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran 4. Benar nggak? Terdapat daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran 4. Kalau kita lihat nih, benda ini kan ada di kuadran 1 dan 2. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, oke, nanti B ada di kuadran 1, yang C ada di kuadran 2, yang D ada di kuadran 2, yang A itu nanti ada di kuadran 1. Dengan demikian, ini nggak ada nih yang berada di kuadran 4 itu. Dengan demikian yang pernyataan yang kedua pun salah. Nah, oke, sekarang ke pernyataan yang ketiga. Seluruh bayangan daerah A berada di kuadran 3. Betul nggak? Seluruh bayangan A. A itu kan di sini. Maksudnya dia ada di kuadran 1 ya. Maka yang ketiga pun salah. Nah, sekarang yang keempat. Terdapat 3 daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran 2. Ya, di sini kan cuma ada C dan D. Harus ada 2. Dengan demikian yang 4 pun salah. Oke, berarti untuk soal ini yang bernilai benar ada berapa? Tidak ada, alias 0. Begitu ya, adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita lihat di sini. Pada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini diketahui ada AB 6. Ya, AB 6, kemudian AD 4, kemudian AI itu 2. Oke. Titik K adalah perpotongan titik potong diagonal bidang B, C, G, F. Oke. Berdasarkan informasi tersebut, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? P, katanya jarak dari K ke D. Ya, jadi dari sini ke sini, nah itu berapa?
jarak dari K ke D. Oke. Sebelumnya kita cari dulu besar CF, ya, CF di sini ya. CF itu kan berarti kita cari, ini kan 4, ini 2, ya, CF. Itu akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat, yaitu akar dari 16 ditambah 4, itu akar dari 20. Maka CF-nya itu adalah 2 akar 5. Nah, CK itu sama dengan setengah CF. Oke, maka nanti CK-nya itu adalah setengah dari CF. Ya, CF itu tadi berapa? 2 akar 5. Yaitu CK-nya adalah akar 5. Oke, CK-nya akar 5. Nah, kita mau mencari DK. Ya, DK. DK itu atau jarak dari K ke D itu bisa kita cari dengan panjang CD kuadrat ditambah dengan CK kuadrat. CD itu kan sama dengan AB, ya. CD sama dengan AB, yaitu 6. Jadi nanti 6 kuadrat ditambah dengan CK itu adalah setengah dari CF, yaitu akar 5 kuadrat. Oke, berarti ini 6 kuadrat itu kan 36 ditambah dengan 5. Hasilnya akar 41. Dengan demikian DK-nya itu adalah akar dari 41. Ya, jadi jarak dari K ke D itu adalah akar dari 41. Sementara di sini Q itu adalah akar 61. Dengan demikian nilai P lebih kecil daripada Q, ya. Atau kuantitas P lebih kecil daripada Q, yaitu yang B jawabannya. Baik adik-adik, semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, kita lihat sejumlah mobil mengikuti parade dalam satu baris sepanjang lintasan 2 km. Ya, dengan jarak antar mobil, ya, di sini jarak antar mobil berkisar antara 2 hingga 5 meter. Ya, coba kita lihat di sini jarak antar mobilnya. Ya, jarak antar mobil, ya, antar mobil berdekatan berkisar antara 2 hingga 5 meter. Terus panjang mobilnya antara 2 hingga 4 meter. Oke. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Kita lihat ya. Jadi di sini ada beberapa kemungkinan. Jadi kita ambil aja nih kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama itu, ya, ketika ini kan ada mobil nih. Ya, kemudian ada jarak antar mobil, katakanlah begitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Berarti nanti di sini, nah gitu ya. Misalkan kita ambil yang jarak antar mobilnya yang paling kecil dulu, 2 meter. Berarti dari sini ke sini itu 2 meter. Kemudian panjang mobil kita ambil yang kecilnya juga, yaitu 2 meter. 2 tambah 2. Kita tahu dari sini sampai sini itu kan 2 km. Yang tidak lain berarti kalau 2 km itu adalah 2000 meter. Gitu ya. Nah, berarti 2000 itu sama dengan, ini kan dijumlahin adalah 4. Ya. Berapa mobil tuh? Jadi 4X. Ya. Berarti 4X sama dengan 2000. Ya. Kalau begitu X itu berarti sama dengan 500. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua sekarang, kalau misalkan ini itu mobilnya itu ada bukan 2 ya, kita ambil yang paling panjang. Itu yang ini. Ya. Oke, bentar, ini 2 ya. Jadi kemungkinannya sekarang kita ambil yang ini. Yang 5 meter jarak antar mobilnya. Jadi dari sini ke sini itu kita pakai yang 5 meter. Kemudian panjang mobilnya itu kita ambil misalkan yang 4 nih. Itu 4. Gitu ya. Sehingga ini kan totalnya 9 nih. Maka kemungkinan yang keduanya itu adalah 9X sama dengan 2000. Ya. Maka X itu adalah sama dengan 2000 dibagi dengan 9. Berapa X-nya itu? 2000 dibagi 9 itu adalah sekitar 222,2 buah. Ya. Dengan demikian, banyak mobil yang mengikuti parade itu di P-nya itu antara 222 hingga 500. Oke, berarti di sini katakanlah ambil yang 500 yang paling tinggi ya, yang paling besar, yang paling banyak, yang 500.
Oke, berarti nanti kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q. Dengan demikian jawabannya adalah yang B. Ya, kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor yang selanjutnya. Oke ya, kita nomor berikutnya. Di sini diketahui bilangan real X yang memenuhi persamaan logaritma X tambah 1 sama dengan 1 ditambah logaritma X. Nah, berdasarkan informasi di atas, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Kita mencari nilai X. Ya, di sini diketahui log X ditambah 1 sama dengan 1 tambah log X. 1 itu sama dengan log 10. Jadi, untuk logaritma adik-adik kita harus menyetarakan antara persamaan yang di kiri dengan yang di kanan. Ya, jadi yang satu ini kita rubah menjadi log 10. Sehingga saya tulis begini. Saya tulis berarti log X ditambah 1 sama dengan, nah 1 ini saya rubah menjadi log 10 ditambah dengan log X. Oke ya, sehingga nanti log X ditambah 1 sama dengan log 10 dikali X. Oke, ini udah setara ya, sehingga nanti X ditambah 1 itu sama dengan 10X. Atau 1 sama dengan 10X dikurangin X, yaitu 1 sama dengan 9X. Oke, berarti X itu adalah 1/9. Jadi di sini adalah 1/9. Nah, kalau kita bandingkan, berarti 1/9 itu lebih kecil daripada Q. Ya, maka kuantitas P lebih kecil daripada Q. Oke, adik-adik ya. Baik, itu aja mungkin video pembahasan pengetahuan kuantitatif yang pernah muncul di UTBK tahun 2021. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.